Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Saat kita mencari Tuhan Upward pada tahun 2023 ini, kita akan mengadakan ibadah spesial pada hari Sabtu 11 Maret di East dan Sabtu 25 Maret di West dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Ibadah ini kami sebut dengan Upward Service. Bersama kita akan fokus pada penyembahan, mendoakan untuk satu sama lain, dan mencari Tuhan dengan cara-cara yang lebih dalam. Selama minggu Upward Service, ibadah doa malam online di hari Selasa ditiadakan. Mari bergabung bersama kami untuk mencari hadirat Tuhan dalam ibadah dan doa bersama. Tahun ini ICA Social Ministry akan mengadakan sesi pelatihan tentang community, mentoring, dan prayer setiap 2 bulan sekali. Pelatihan yang pertama bertema The Heart of Mentoring akan diadakan pada Sabtu 18 Maret di ruang MPR ICA West. Sesi pagi hari dibuka untuk semua orang yang berminat untuk diperlengkapi dalam hal pemuritan dalam pelayanan. Lalu sesi sore khusus diperuntukkan bagi remaja YDP dan mentor YDP. Dalam pelatihan ini akan ada diskusi, makan bersama, penyembahan, dan kegiatan seru lainnya. Cek Instagram @ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri Anda sekarang dengan scan QR Code ini. Mari belajar dan bertumbuh bersama. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia online pada hari ini. Saya Pastor Roy, dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, saya mendorong kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, di tempat Bapak Ibu berada saat ini, untuk kita terus berkomitmen membaca firman Tuhan. 3 pasal setiap hari dalam Injil Yohanes, dan sudah kita mulai dari hari Senin kemarin, dan saya percaya Bapak Ibu akan bertumbuh melalui kebenaran firman yang dibaca hari demi hari. Dan sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, melalui firman yang kami baca dan kami dengar. Pimpin hidup kami, hanya dengan kebenaran firman-Mu lah kami mengetahui kehendak-Mu, kami dipimpin, dan kami hidup untuk tujuan-Mu ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, minggu ini kita tiba pada seri yang berikutnya, yaitu dari kisah mujizat, bagian yang kedua. Dan judulnya adalah Berjalan dalam Iman. Teksnya terambil dalam Yohanes pasal 4. Di sini saya akan mulai membaca pada ayat yang ke-40 sampai yang ke-54. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Yohanes 4 ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya.
Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Berjalan dalam iman. Minggu lalu kita telah belajar tentang mujizat pertama dalam peristiwa perkawinan di Kana dalam Yohanes pasal 2. Ini dicatat Yohanes sebagai mujizat pertama dan punya penekanan tertentu. Dan hari ini kita tiba pada teks Yohanes 4 yang dicatat sebagai sebuah peristiwa dari mujizat kedua setelah perkawinan di Kana, di mana Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dari peristiwa mujizat kedua ini kita akan memahami apa artinya menjadi pengikut Kristus yang memulai petualangan baru dalam hidup. Bukan lagi untuk diri sendiri, bukan lagi hidup untuk kemauan sendiri atau tujuan-tujuan sendiri, melainkan hidup dalam iman yang benar dalam pimpinan Tuhan. Kita akan bersama-sama mempelajari itu dari peristiwa mujizat kedua yang dicatat oleh Yohanes pasal yang keempat. Berjalan dalam iman yang benar itu berarti yang pertama, percaya kepada firman Allah, ke perkataan Kristus. Di sini saya akan bacakan beberapa ayat. Pada ayat yang ke-41, "Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya." Ayat yang ke-50 kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ayat yang ke-53, "Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, 'Anakmu hidup.' Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya." Kenapa kita harus percaya kepada firman Allah, perkataan Kristus? Ini adalah penekanan yang menarik pada teks Yohanes yang keempat ini. Di sini ketika orang-orang Samaria dan pegawai istana yang berjumpa dengan Yesus, di situ dikatakan iman mereka bangkit. Lalu dengan kesadaran mereka sendiri, mereka percaya kepada perkataan Kristus yang adalah firman.
Di sini Yohanes menghubungkan Sang Firman yang memberi hidup yang sudah dimulai sejak dunia dijadikan dalam kisah penciptaan, di mana dikatakan ketika Allah berfirman, maka jadilah segala sesuatu. Segala kebutuhan hidup kita dijadikan berdasarkan firman. Bahkan ketika kita membaca kisah perjalanan bangsa Israel melintasi gurun Sinai dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, di situ kita menemukan bahwa Tuhan menegur dan mengingatkan kepada umatnya bahwa manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Hidupmu dan hidupku bergantung dari perkataan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kita hidup berdasarkan setiap firman Allah, perkataan Allah. Kita kerap kali gagal dalam memahami hal ini. Ketika menghadapi persoalan hidup, maka yang muncul pertama dalam pikiran kita adalah mujizat. Harus terjadi sebagai satu-satunya solusi. Bukan lagi kita merenungkan dan bertanya kepada Tuhan, apa kehendak-Mu berdasarkan firman-Mu lewat persoalan hidup tertentu yang sedang aku alami. Bukan lagi membaca firman untuk mengcounter berbagai perasaan yang mulai membuat kita meragukan Tuhan dan kedaulatannya atas hidup kita. Harusnya melalui firman Tuhan yang kita terima, yang kita baca hari demi hari, Sang Firman akan memampukan engkau dan saya untuk menghasilkan kemuliaan Allah lewat pergumulan hidup terberat sekalipun yang sedang engkau dan saya alami. Saat kita membaca kehidupan para rasul, kita akan menemukan bagaimana mereka tetap mempermuliakan Allah lewat pergumulan hidup terberat yang menyulitkan hidup mereka. Di sini, melalui peristiwa ini, jika engkau dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan, maka engkau dan saya harus dengan rendah hati tunduk pada otoritas Tuhan, otoritas firman Allah. Bukan menggunakan firman Allah untuk menyandra Allah. Bukan menggunakan firman Allah untuk menjebak Tuhan. Yesus tahu apakah iman kita tulus atau tidak. Apakah ada modus tertentu ataukah untuk kesenangan tertentu. Apa yang diucapkan oleh Yesus adalah kebenaran. Itulah firman Allah. Pegawai istana yang datang kepada Yesus dengan perasaan yang didasari oleh kebutuhan untuk kesembuhan anaknya, lalu secara implisit diminta oleh Yesus untuk percaya pada perkataan Yesus bahwa anaknya telah sembuh. Pilihan pegawai istana itu apakah tetap pada keinginannya memaksa Yesus untuk mengikuti kemauannya, ataukah ia memilih untuk percaya pada perkataan Yesus? Dan yang dia pilih adalah percaya kepada perkataan yang diucapkan oleh Yesus, firman Allah. Lebih menarik lagi, orang-orang Samaria yang kita baca pada ayat sebelumnya, tanpa melihat, tanpa mengalami tanda mujizat, namun mereka memilih percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada perkataannya bahwa dialah Sang Juru Selamat. Bahwa dialah Sang Firman. Yesus hadir untuk memberikan hidup baru. Dan hidup baru itu dimulai saat engkau dan saya percaya kepada firman Allah. Saya teringat pada saat kuliah dulu, almarhum Manasye Rumkeni, salah satu dosen kami yang sudah sangat senior,
Dalam sebuah kelas dia mengingatkan kami bahwa kalian akan berada pada era di mana keinginan pendengar lebih diutamakan daripada apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Nya. Kebutuhan para pendengar kemudian menjadi yang utama ketimbang apa kata Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Seolah-olah manusia akan menentukan Tuhan harus berbicara apa sesuai dengan kemauanku, sesuai dengan keinginanku. Saat kita tidak lagi menghormati Alkitab sebagai firman Allah, dan dengan segala kemampuan, kepandaian yang kita punya, kita merasa berhak untuk menghakimi Allah dan firman-Nya, berhak mengatakan firman-Nya ini benar atau tidak benar, merasa lebih tahu dari Allah itu sendiri, merasa lebih bijak dan lebih pintar dari Tuhan, gereja akan goyang. Fondasi iman tidak lagi menjadi kuat. Disitulah umat mengalami kebingungan dan orang-orang di luar gereja kemudian akan menertawai apa yang terjadi dalam tubuh gereja. Ada banyak orang yang tidak lagi berpegang kepada Alkitab dan menerimanya sebagai firman Tuhan. Pada akhirnya rusaklah iman anak-anak Tuhan. Kalau sudah rusak iman anak-anak Tuhan, maka sudah pasti rusaklah moralitas suatu masyarakat. Saat Allah dan Alkitab sudah tidak lagi dihormati dan diterima sebagai kebenaran, kekristenan hanya akan menjadi tertawaan dari dunia. Saat kita membaca kitab suci, di akhir khotbah di bukit, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang sedang membangun rumah. Yang satu fondasi pasir, yang satu dari batu. Biasanya saat musim panas terjadi di Palestina, sehingga tanah-tanah di Palestina itu mengeras seperti batu. Orang yang malas dan sembrono akan menganggap itu sudah cukup kuat untuk membuat fondasi rumah. Satu hal yang diabaikan adalah kemungkinan saat hujan turun, banjir besar, maka rumah itu roboh. Tetapi ada yang sadar bahwa tanah yang mengeras itu cuma lumpur dan pasir yang mengeras. Kalau hujan pasti akan roboh, lalu memberikan tenaganya untuk menggali fondasi yang lebih dalam dan mengisinya dengan batu. Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Perhatikan, kontras penekanan dari dua kesimpulan kisah ini antara yang mendengar dan yang melakukannya. Dan orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya, itu menentukan judgment. Apakah seorang itu bodoh atau bijaksana? Seseorang itu bodoh atau bijaksana diukur dari perkataan Tuhan. Apakah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan atau tidak? Standarnya, tolak ukurnya adalah perkataan Tuhan, firman Allah. Yang memutuskan engkau bodoh atau bijak. Setiap orang yang mendengar dan melakukannya disebut orang bijak. Bukan hanya bijak tetapi orang yang mendengar perkataan Tuhan, percaya maka engkau akan memperoleh hidup. Kita diminta bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kita juga diminta untuk menjadi pelaku firman yang baik. Pendengar yang baik belum tentu dimengerti. Kalaupun dimengerti belum tentu disetujui. Kalaupun disetujui belum tentu
Dia mau simpan itu dalam hatinya sebagai sesuatu yang berharga, aset. Kalaupun dia simpan belum tentu akan dilakukan. Ada perbedaan yang jauh antara pendengar firman dan pelaku firman. Saat Yesus berkhotbah, dia tidak mencari pujian dari para pendengarnya, tetapi dia menuntut dan mendorong para pendengar untuk menjadi pelaku firman. Itulah tujuan hidupmu dan tujuan hidupku. Mendengar firman, percaya kepada firman, dan melakukan. Inilah yang akan membuat orang percaya berdiri teguh. Bukan cuma menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Ibaratnya, apa gunanya ke dokter ahli kalau nasihatnya tidak kita turuti? Apa gunanya kita ke ahli hukum tetapi nasihatnya tidak mau kita ikuti? Yesus melebihi para ahli. Dia adalah pencipta engkau dan saya. Dia adalah juru selamatmu dan juru selamatku. Yang bersabda, Sang Firman yang menjadi juru selamat. Setelah kita mendengar, mengerti, seharusnya kita mengikuti arahan dari firman. Yohanes 1 kemudian menuliskan, Sang Firman kemudian menjadi Kristus. Itulah mujizat terbesar selain kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Berjalan dalam iman yang benar itu berarti engkau dan saya menggantungkan hidup kepada kebenaran firman. Menjadikan firman sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi perjalanan hidupmu dan hidupku dalam dunia ini. Dan Sang Firman yang menjadi pelita petunjuk arah, menjadi sumber kekuatan iman. Bagi engkau dan saya adalah Kristus. Kedua, berjalan dalam iman yang benar itu berarti saat orientasi hidup kita adalah Kristus. Ayat 42, 44 dan 54. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang dikatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saat kita membaca teks ini, terutama pada ayat yang ke-42, kita mendapati agak sedikit ada yang aneh di sini. Pada ayat yang ke-44. Di mana Yohanes menempatkan perkataan Yesus ini seperti tidak pada tempat yang seharusnya. Saat kita membaca kitab Injil yang lain seperti Injil Matius, Markus, dan Lukas, mereka menggunakan perkataan Yesus ketika Yesus ditolak oleh orang-orang senegerinya sendiri. Di sini yang Yesus katakan pada ayat 44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Di sini sedangkan Yohanes mencatat bahwa Yesus menggunakan kalimat ini justru pada waktu dia diterima oleh orang banyak di Galilea. Di sini orang-orang Galilea adalah orang-orang yang senegeri, sekampung dengan Yesus. Flashback lagi pada yang ke-42. Orang-orang Samaria percaya kepada Yesus bukan karena mereka telah mengalami mujizat, melainkan karena mereka sendiri telah mendengar Yesus berbicara kepada mereka secara langsung. Berjumpa dengan Yesus. Mereka tidak melihat mujizat, tidak mengalami mujizat, namun kehadiran Yesus membuat mereka percaya. Inilah iman yang benar. Di sini Yohanes menggambarkan bagaimana orang-orang Galilea begitu terobsesi dengan apa yang disebut mujizat. Berbeda dengan orang-orang Samaria yang tanpa mujizat terjadi di depan mata mereka, namun fokus mereka tertuju kepada
Yesus Kristus. Sedangkan orang-orang Galilea menyambut Yesus karena mereka sudah melihat tanda ajaib yang telah dilakukan Yesus waktu pernikahan di Kana. Ini sesuatu yang kontras. Yesus ada bersama mereka, namun mereka masih membutuhkan tanda, masih butuh mujizat. Dan yang menjadi kesenangan mereka bukanlah Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Sang Firman, melainkan mujizat. Mereka menyambut Yesus demi kesenangan akan mujizat. Dan harapannya adalah bisa menyaksikan Yesus melakukan show-show mujizat. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pegawai istana yang memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menegur orang-orang Galilea yang begitu terobsesi dengan mujizat, yang ingin menyaksikan lagi show mujizat. Pada ayat yang ke-48 itu terjemahan lain dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, kalian selalu menggunakan alasan mujizat harus terjadi terlebih dahulu baru percaya. Tetapi sesungguhnya orang yang percaya kepada perkataanku, perkataan Yesus, firman Allah, ia akan hidup dalam iman yang benar." Makna yang terkandung dan tersirat dalam ayat yang ke-48 itu adalah teguran dan sindiran bagi orang-orang Galilea untuk berkaca kepada leluhur mereka. Sebab dalam sejarah tidak ada bangsa seperti bangsa Israel yang begitu banyak mengalami mujizat demi mujizat. Dari 10 tula yang spektakuler sampai membelah laut, dikawal tiang awan, tiang api. Saat di padang gurun Sin, air pahit diubah menjadi air manis. Saat kekurangan makanan, Allah menurunkan mana dari langit 40 tahun lamanya. Sampai mereka injak-injak. Tetapi apakah cukup? Tidak. Saat kekurangan protein, Allah mengirimkan burung puyuh. Mujizat demi mujizat terjadi. Apakah mereka bertambah percaya? Tentu tidak. Mereka tetap menyalahpahami Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan ingin mengatur Tuhan. Dan berpikir Tuhan ada untuk kepentingan dan kebutuhan mereka. Bukan lagi kita ada karena Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Jangan dibalik. Tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya hanya mengejar mujizat demi mujizat. Arti dari KKR itu adalah kebaktian kebangunan rohani. Bukan kebaktian kebangunan jasmani, bukan duniawi. Lalu subtemanya apa? Pemulihan ekonomi. Yang mau dipulihkan rohani atau ekonomi. Saat kita membaca perjalanan hidup Yesus, kedatangan hidup Yesus. Yesus tidak datang untuk memulihkan kerajaan Israel seperti pada era zaman Daud. Tidak untuk memulihkan ekonomi, politik, tetapi memulihkan kerohanian umatnya. Kita akan temukan itu dalam pembacaan kita dalam kitab Yohanes. Tidak sedikit orang yang mengalami dan menyaksikan mujizat, percaya sebentar, lalu kemudian menuntut Allah untuk membuat mujizat lebih besar lagi. Saat mujizat tidak terjadi, maka marahlah kita kepada Tuhan dan mengancamnya. Dan mungkin saya akan berkata, kalau engkau tidak memberikan mujizat kepadaku, saya berhenti sebagai hamba Tuhan. Saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak mau lagi berdoa membaca firman.
Saya pindah keyakinan. Saya tidak mau berkeyakinan lagi. Yang aneh, saat kita membaca firman, para rasul tidak mengalami mujizat, tapi tidak kecewa kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis yang ditangkap Herodes dan diancam hukuman mati, tetap setia kepada Tuhan sampai kepalanya dipenggal. Stefanus yang dirajam dengan batu sampai mati, tidak marah, tidak kecewa karena Tuhan tidak menghalau batu-batu dilemparkan kepadanya. Walaupun tidak terjadi mujizat, tidak berarti Tuhan tidak sayang engkau dan saya. Dan bukan berarti engkau dan saya harus kehilangan kepercayaan kepada Allah. Apakah kebahagiaanmu sebagai orang Kristen adalah tanda mujizat seperti orang-orang Galilea? Atau kebahagiaanmu sebagai orang Kristen adalah Sang Firman, Yesus Kristus itu sendiri? Seharusnya iman lahir karena kita mendengarkan firman Tuhan. Iman lahir karena kita diizinkan Tuhan sebelum menjadi orang percaya mengalami tanda mujizat. Atau iman lahir sebelum kita menjadi orang percaya ketika kita melihat orang lain, menyaksikan orang lain mengalami mujizat. Tujuannya sama, percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ada yang percaya kepada Yesus karena tanda mujizat. Ada yang percaya karena mendengar firman Allah. Bahkan ada yang percaya karena menyaksikan orang lain mengalami mujizat. Mujizat yang engkau dan saya alami dan yang engkau dan saya saksikan. Dan yang kita baca dalam firman Allah tujuannya hanya satu. Allah adalah sumber hidup bagi engkau dan saya. Oleh sebab itu jadikanlah Dia sebagai pusat hidup kita. Tujuan dari hidup kita. Mujizat kedua yang dicatat dalam Yohanes 4 menggambarkan bahwa mujizat itu adalah apa? Taste. Mencicipi. Mencicipi apa? Mujizat yang Yesus lakukan itu adalah engkau dan saya sedang diizinkan untuk mencicipi kualitas hidup yang sempurna dalam kerajaan Allah. Kualitas hidup yang tidak akan mengalami sakit penyakit. Kualitas hidup yang tidak mengalami kekurangan tanpa penderitaan tubuh seperti yang sedang engkau dan saya alami. Kualitas hidup tanpa air mata penderitaan. Mujizat adalah anugerah untuk mencicipi kesempurnaan hidup dalam rumah Bapa yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dan kualitas hidup itu bisa dinikmati sepenuhnya hanya melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus engkau dan saya mengalami dan menikmati kesempurnaan hidup yang sesungguhnya dalam kerajaan Allah. Baik engkau yang diizinkan mencicipi kesempurnaan hidup dalam kerajaan Allah saat Tuhan menganugerahkan mujizat terjadi atasmu, maupun engkau yang menyaksikan mujizat itu terjadi atas sesamamu. Harusnya baik yang menyaksikan dan mengalami mujizat itu, iman kita harusnya tertuju kepada Tuhan. Ingat, mujizat itu hanyalah taste, cicipan yang Tuhan bawa. Inilah kehidupan dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan kenyang. Kita akan kenyang saat kita nanti sudah di rumah Bapa. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia membawa suasana kerajaan surga. Inilah taste, cicipan yang ada dalam kerajaan surga. Hidup yang benar-benar sempurna. Dan untuk menikmati kesempurnaan itu, kesempurnaan hidup,
yang taste-nya dibawa kepada Yesus dalam bentuk mujizat, tiketnya hanya Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus, engkau dan saya tidak akan pernah menikmati kesempurnaan hidup dalam kerajaan Allah. Ingat, mujizat hanya taste, hanya cicipan dari kualitas hidup yang sesungguhnya, kualitas hidup yang sempurna dalam kerajaan Allah. Penekanan mujizat kedua adalah Yesus Kristus. Fokus kita bukan untuk mengejar mujizat, tetapi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menginginkan kami sebagai orang-orang percaya untuk berjalan dalam iman yang benar. Yang fokus hidup kami adalah percaya kepada firman-Mu, percaya kepada Alkitab yang menjadi firman Allah. Sebagaimana orang Samaria, pegawai istana yang percaya atas perkataan Kristus, kami adalah pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan, pengikut Kristus. Kami percaya akan perkataan-Mu, akan firman-Mu yang kami baca dan kami dengar ya Tuhan. Kami berjalan dalam iman. Kami mau taat dan tunduk kepada otoritas-Mu ya Tuhan. Dan tujuan hidup kami adalah Kristus. Tolong kami ya Tuhan, ketika Engkau menganugerahkan mujizat kepada kami, mata kami harus semakin tertuju kepada Kristus. Bukan untuk demi kepentingan kami, tapi karena kami mengasihi Kristus. Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap motif kami ya Tuhan. Kiranya ketika ada motif-motif tertentu yang menyimpang dari kebenaran-Mu, Engkau berbicara kepada kami dan bimbing kami melalui firman-Mu, melalui orang-orang rohani yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Engkau tahu ya Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan hidup, persoalan, penderitaan, kesulitan, itu bukan hal yang mudah. Tetapi lewat mujizat yang kami baca dalam firman, yang kami saksikan atau yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau mengasihi hidup kami. Dan Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Kami tidak ingin mendikte Engkau, mengatur Engkau seolah-olah kami lebih tahu, lebih pintar. Tetapi kami mau dengan rendah hati, tunduk, percaya kepada firman-Mu. Dan tetap yakin bahwa segala yang Engkau kerjakan dalam hidup kami adalah baik dan untuk kemuliaan-Mu. Karena kami ciptaan-Mu, hidup kami untuk tujuan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, tolong kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang murah hati, dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, memampukan hidup kita melalui firman-Nya dan menjadi garam dan terang bagi sesamamu, tempat di mana engkau tinggal dan berada. Dengan pimpinan Roh Kudus, engkau dimampukan untuk melakukan setiap pelayanan untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita
dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus, hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur dan menjadi saksi bagi dunia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Saat kita mencari Tuhan upward pada tahun 2023 ini, kita akan mengadakan ibadah spesial pada hari Sabtu 11 Maret di East dan Sabtu 25 Maret di West dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Ibadah ini kami sebut dengan Upward Service. Bersama kita akan fokus pada penyembahan, mendoakan untuk satu sama lain, dan mencari Tuhan dengan cara-cara yang lebih dalam. Selama minggu Upward Service, ibadah doa malam online di hari Selasa ditiadakan. Mari bergabung bersama kami untuk mencari hadirat Tuhan dalam ibadah dan doa bersama. Tahun ini ICA Social Ministry akan mengadakan sesi pelatihan tentang community, mentoring, dan prayer setiap 2 bulan sekali. Pelatihan yang pertama bertema The Heart of Mentoring akan diadakan pada Sabtu 18 Maret di ruang MPR ICA West. Sesi pagi hari dibuka untuk semua orang yang berminat untuk diperlengkapi dalam hal pemuritan dalam pelayanan. Lalu sesi sore khusus diperuntukkan bagi remaja YDP dan mentor YDP. Dalam pelatihan ini akan ada diskusi, makan bersama, penyembahan, dan kegiatan seru lainnya. Cek Instagram @ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri Anda sekarang dengan scan QR Code ini. Mari belajar dan bertumbuh bersama. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA East memiliki jadwal ibadah baru. Ibadah bahasa Inggris dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 9.15 dan jam 11 pagi. Ibadah bahasa Indonesia tetap pada jam 8 pagi. Lalu untuk ICA West dan jadwal ibadah online masih belum berubah, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan hanya jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Perhatikan perubahan jadwal ibadah ini dan cek Instagram ICA untuk informasi lebih lanjut. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.